kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Rizky, NIM 2015-210-382. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengendalian manajerial. Sebelumnya, pengertian pengendalian itu sendiri ialah setiap proses untuk mengarahkan individu dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian ini sering juga disebut sebagai manajemen kembar siam. Yang dimaksud sebagai manajemen kembar siam di sini ialah perencanaan. Karena perencanaan yang efektif tentunya akan memfasilitasi pengendalian. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat perencanaan yang efektif, tentunya akan memfasilitasi pengendalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengendalian. Terdapat 4 proses. Yang pertama ialah menetapkan standar kinerja. Standar yang dimaksud di sini ialah suatu tingkat kinerja yang akan diraih untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini standar digunakan sebagai patokan untuk mencapai hasil yang ingin dicapai. Dan setelah kita menetapkan standar kinerja, maka langkah yang kedua ialah mengukur kinerja. Dalam tahap ini, sebagai contoh, seorang manajer telah mengukur unit produksi dan hari libur serta distribusi pengajuan. Biasanya seorang manajer memperoleh data ini berasal dari 3 sumber. Yang pertama ialah laporan lisan, laporan tertulis, dan pengamatan pribadi. Setelah kita mengukur sebuah kinerja, maka langkah yang selanjutnya diambil ialah kita harus membandingkan antara standar dengan kinerja. Dalam proses ini, seorang manajer berhak untuk mengevaluasi kinerja. Jadi, untuk beberapa kegiatan seperti penyimpangan dengan resiko yang sangat kecil dalam standar yang telah diterima. Sebagai contoh lainnya, apabila penyimpangan itu bersifat fatal, maka akan mengakibatkan hal yang sangat serius. Dan langkah yang terakhir ialah kita harus mengambil tindakan untuk mengoreksi masalah dan untuk meningkatkan keberhasilan. Proses yang terakhir ini bertujuan untuk mengambil tindakan yang tepat apabila terdapat penyimpangan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, sebuah operasi yang telah disesuaikan pasti akan berbanding lurus dengan hasil yang telah direncanakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mutiara Indrani, NIM 2015-210-383. Sistem pengendalian birokrasi. Yang pertama, pengendalian kelompok. Pengendalian kelompok adalah pengendalian yang berdasarkan norma, nilai-nilai, tujuan-tujuan bersama, dan kepercayaan di antara anggota kelompok. Contohnya, bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Menurut William Ochi dari Universitas California, Los Angeles, menerapkan 3 strategi pengendalian organisasi, yaitu pengendalian birokrasi, pengendalian pasar, dan pengendalian kelompok. Yang pertama, pengendalian birokrasi. Ciri-ciri dan syarat-syaratnya adalah pengendalian birokrasi menggunakan peraturan-peraturan formal, standar hierarki dan berwenang yang sah. Dapat bekerja dengan baik dengan adanya tugas yang dapat dipercayakan. Pengendalian pasar dengan ciri-ciri dan syarat-syaratnya. Pengendalian pasar dengan menggunakan harga, pesaing, pusat laba, dan berhubungan dengan pertukaran. Dapat bekerja dengan baik apabila dengan hasil yang nyata dapat diidentifikasikan dengan berbagai pihak. Pengendalian kelompok. Pengendalian kelompok dengan ciri-ciri dan syarat-syaratnya. Pengendalian terdiri dari kebudayaan, nilai yang dibagi, keyakinan, harapan, dan kepercayaan. Dapat bekerja dengan baik apabila salah satu dari kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk menjalankan pekerjaan dan karyawan ditugaskan untuk membuat keputusan-keputusan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Khairun Niswatan Ulia, NIM 2015-210-394. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit manajemen dan pengendalian anggaran. Yang dimaksud dengan audit manajemen adalah evaluasi tentang keefektifan dan mengefisiensikan berbagai sistem yang ada dalam suatu organisasi.
Audit dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama audit eksternal dan audit internal. Yang dimaksud dengan audit eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh suatu organisasi seperti lembaga CPA. Yang kedua, audit internal. Yang dimaksud dengan audit internal adalah penilaian periodik tentang perencanaan yang dimiliki oleh organisasi, proses mengatur, memimpin, dan mengendalikan. Penganggaran adalah proses menginvestigasi apa yang telah dilakukan dan membandingkan hasilnya dengan data anggaran untuk memeriksa pencapaian dan memperbaiki perbedaan. Biasanya disebut juga dengan pengendalian anggaran. Jenis-jenis anggaran. Jenis anggaran ada 6. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan terdiri dari perkiraan penjualan per bulan, wilayah penjualan, dan produk. Yang kedua, anggaran produk dinyatakan dalam satuan fisik karena anggaran ini terdiri dari jenis dan kuantitas ekonomis dan ketersediaan bahan. Yang ketiga, anggaran biaya. Anggaran biaya digunakan untuk bidang organisasi yang mengeluarkan biaya dan tidak ada pendapatan seperti Departemen Sumber Daya Manusia dan Departemen Pendukung lainnya. Yang keempat, anggaran kas. Anggaran kas ini penting untuk semua bisnis karena anggaran ini menunjukkan analisis terhadap penerimaan dan pengeluaran. Yang kelima, anggaran modal. Anggaran modal digunakan biaya akibat tetap seperti gedung dan peralatan. Yang keenam, anggaran induk. Anggaran induk ini mencakup semua kegiatan dalam perusahaan karena menyatukan dan mengordinasikan semua anggaran kegiatan. Terima kasih dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nia Yuning, NIM 2015-210404. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjabarkan tentang audit akuntansi. Sebelum kita mempelajari tentang audit akuntansi, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu pencatatan akuntansi. Apa sih pencatatan akuntansi? Pencatatan akuntansi itu dilakukan sebelum kita melakukan audit akuntansi. Pencatatan akuntansi ini harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Mengapa seperti itu? Untuk memastikan bahwa pencatatan yang telah kita lakukan di awal dan kita persiapkan itu sudah benar. Setelah kita melakukan pencatatan akuntansi, barulah kita melakukan audit akuntansi. Audit akuntansi sendiri diartikan bahwa sesuatu yang dirincikan untuk memverifikasi laporan keakuntansi dan juga laporan keuangan. Audit akuntansi ini sangatlah berpengaruh pada proses pengendalian. Audit akuntansi biasanya dilakukan oleh anggota di luar perusahaan yang biasanya dilakukan oleh akuntan publik. Mengapa kita harus melakukan audit akuntansi? Untuk memahamkan kepada kita apa yang sudah kita lakukan di awal, yaitu pencatatan akuntansi itu benar-benar sudah akurat dan benar dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Apa prinsip akuntansi yang berlaku secara umum? Yaitu menciptakan keyakinan bahwa ada dasar yang dilakukan untuk keseluruhan pengendalian. Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan tentang dana-dana apa saja yang dikeluarkan dan harus dikeluarkan oleh perusahaan. Bagaimana kita menemukan dana apa yang benar-benar harus dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu dengan dua cara. Ada dua metode, yaitu cara baru dan juga cara yang lama. Jika kita menggunakan cara lama, kita harus memperhitungkan metode itu dan kita harus menghitung itu agar kita menemukan anggarannya dengan mengkategorikan biaya-biaya. Seperti contohnya kita mengkategorikan biaya gaji karyawan, tunjangan karyawan, terus kita mengkategorikan persediaan dan juga pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah itu dijumlah, baru nanti ketemu biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi jika kita menggunakan cara yang baru, kita tidak perlu mengkategorikan biaya-biaya tersebut, tapi kita hanya perlu menghitung aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh karyawan atau semua yang menyangkut perusahaan dan mengeluarkan biaya. Hanya seperti itu. Terima kasih dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dewanto Adiwono, NIM 2015-210706. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas berdasarkan biaya. Aktivitas berdasarkan biaya yaitu metode desain akuntansi biaya untuk mengidentifikasi seluruh aktivitas
dan kemudian mengalokasikan biaya ke seluruh pemrosesan bisnis tertentu berdasarkan jumlah waktu yang dicurahkan oleh karyawan berkaitan dengan aktivitas tertentu. Aktivitas berdasarkan biaya ini sering juga disebut sebagai metode tradisional dalam akuntansi biaya. Mungkin tidak sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis saat ini karena didasarkan pada metode usang organisasi hierarki yang kaku. Daripada mengasumsikan bahwa organisasi merupakan mesin birokrasi yang dapat dipisahkan berdasarkan fungsi komponen seperti sumber daya manusia, pembelian, dan pemeliharaan. Adapun perusahaan yang menggunakan metode ini seperti Hewlett Packard dan GE menggunakan aktivitas berdasarkan biaya untuk mengalokasikan biaya dalam proses bisnis. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dia Regita Pramestiningrum, NIM 2015-210-733. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian keuangan. Selain anggaran, pebisnis pada umumnya menggunakan laporan keuangan yang lainnya sebagai pengendalian untuk bisnis atau perusahaan tersebut. Seperti neraca dan laporan laba rugi, dari kedua jenis laporan keuangan tersebut dapat menentukan atau dapat membantu pengendalian kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang pertama dari laporan keuangan tersebut adalah neraca. Neraca yaitu laporan keuangan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang laporan keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu dan terdiri dari berbagai item-item seperti aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham. Dari item-item tersebut, yang pertama adalah aset. Aset adalah nilai yang berharga dari atau milik korporasi tersebut. Dan yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas adalah jumlah korporasi berutang ke berbagai kreditur. Dan yang ketiga adalah ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah yang diperoleh pemilik korporasi. Dan laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang terdiri dari item atau yang menggambarkan tentang pendapatan atau beban operasi perusahaan. Dari contoh laporan laba rugi yang pada tabel, pada sisi vertikal terdapat pendapatan. Pendapatan terdiri dari pendapatan penjualan, yang kedua dividen dari investasi, kemudian lain-lain dijumlahkan lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan, beban administrasi, beban penjualan, dan beban bunga, kemudian lain-lain, lalu didapatkan pendapatan sebelum pajak, lalu dikurangi provisi pajak, lalu didapatkan pendapatan bersih setelah pajak atau pendapatan bersih. Pada sisi horizontal terdapat tahun lalu, tahun berjalan, tahun lalu, kemudian keterangan menurun atau meningkat. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fadilatul Samil, NIM 2015-210-735. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Rasio keuangan di sini adalah tingkat kinerja organisasi di dalam keuangan. Rasio keuangan mempunyai 3 jenis. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas di sini tingkat kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya atau membayar hutang-hutang yang berjangka panjang. Contohnya, hutang wesel dan hutang obligasi. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas di sini adalah tingkat kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya atau hutang-hutangnya dengan menggunakan seluruh
aktiva yang dimiliki ketika organisasi tersebut mengalami failit. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas di sini adalah tingkat kemampuan yang didapatkan oleh organisasi seperti pendapatan maupun kerugian. Rasio likuiditas yang pertama tadi mempunyai jenis, antara lainnya adalah rasio lancar. Rasio lancar di sini adalah tingkat kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan membandingkan aktiva yang dimiliki organisasi tersebut dengan kewajibannya. Seperti ketika organisasi mempunyai aktiva yang besar maupun tinggi, jadi peluang untuk memenuhi kewajibannya tidak bisa diragukan lagi. Jadi kita bisa ngambil berarti kalau organisasi tersebut memiliki aktiva yang tinggi, maka kewajiban-kewajiban itu pasti terpenuhi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vicky Zalani Yusuf, NIM 2015-210737. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen miopi. Rasio biasanya disajikan dalam horizon waktu terkompres, baik itu bulanan, kuartalan, tahunan, dan itu menyebabkan manajemen miopi. Manajemen miopi artinya manajer yang fokus pada laba dan pendapatan jangka pendek dengan mengorbankan beban liabilitas jangka panjang. Sistem pengendalian menggunakan target kinerja jangka panjang, misalnya 3-6 tahun, dan itu mengurangi manajemen miopi dan memfokuskan perhatian yang jauh ke masa depan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merancang sistem pengendalian efektif. Sistem pengendalian yang efektif memaksimalkan potensi bermanfaat dan meminimalkan perilaku disfungsi. Untuk mencapai hal itu, manajer perlu untuk merancang sistem pengendalian. Yang pertama, menetapkan standar kinerja yang valid. Kedua, memberikan informasi yang memadai kepada karyawan. Yang ketiga, pastikan keberterimaan pada karyawan. Yang keempat, menjaga agar komunikasi selalu terbuka. Yang kelima, gunakan beberapa pendekatan. Pengendalian dilakukan agar dapat menciptakan mutu yang berkualitas dan untuk mempermudah delegasi dan kerja tim. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Agus Abdullah, NIM 2015-210738. Di sini sebelum saya menjelaskan contoh pengendalian pasar dalam sebuah organisasi, pengendalian pasar sendiri terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu yang pertama pengendalian pasar di tingkat perusahaan dan yang kedua pengendalian pasar di tingkat unit bisnis. Pengendalian pasar di tingkat perusahaan sendiri yaitu eksekutif puncak dapat menempatkan sangat sedikit pengendalian birokrasi pada unit bisnisnya, tetapi menggunakan keuntungan dan melemparkan data untuk mengevaluasi kinerja. Sementara pengambilan keputusan dan kekuasaan didesentralisasikan ke unit bisnis, pengendalian pasar memastikan bahwa kinerja unit bisnisnya sejalan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, pengendalian pasar di tingkat unit bisnis. Pasar juga dapat digunakan dalam unit bisnis untuk mengatur pertukaran antar departemen dan fungsi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pengendalian pasar dalam sebuah organisasi. CEO menggunakan pengendalian pasar seperti profitabilitas dan pangsa pasar untuk mengevaluasi kinerja unit usahanya. Nah, bisa kalian lihat sendiri di bagian CEO membawahi beberapa manajer unit bisnis. Nah, manajer unit bisnis menggunakan harga transfer untuk membangun nilai-nilai untuk transaksi internal antar bisnisnya. Kemudian, harga pasar mempengaruhi dasar upah atau gaji bagi para manajer dan karyawan. Oke, saya rasa cukup. Sekian presentasi dari kelompok 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.